Halo sahabat-sahabat pinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap rekan-rekan tetap bersemangat ya, dan masih sabar ya. Tinggal hitung hari ya. Ini benar-benar hitung hari ya. Ini 45 hari teman-teman. Ya, kita semakin apa ya? Jantung semakin berdebar-debar ya. Berita apa hari ini Bang Dema? Ya, sebelum saya melihat kolom komentar ya, aktivitas di X ya, beberapa beberapa sumber ya teman-teman yang membuat saya terus punya keyakinan ya, walaupun tidak semua orang ya sepaham dengan itu ya. Saya sering memberikan sebuah ilustrasi, tapi ilustrasi yang real ya, bukan ilustrasi sih, sebuah fakta bahwa pada zaman dulu ketika generasi BTC mining ya, ada banyak orang yang berhenti karena media-media pun saat itu memberitakan bagaimana BTC itu adalah sebuah penipuan. Tapi kan mereka pun bisa berpandangan seperti itu. Nah, apalagi sekarang kita di Bitcoin ya teman-teman, kalau ada yang masih orang beranggapan bahwa ini penipuan, orang itu terlalu dangkal menurut saya ya, karena apakah baru kemarin kita memperingati PayFest, dikonfirmasi langsung dari core team ada 167 negara ya. Itu fakta ya. Fakta yang diungkap oleh core team ya, 167 negara. Apakah 167 negara itu bisa gitu sampai kena tipoy juga ya kan? Nah, menurut saya kan tidak masuk akal ya teman-teman. Ini adalah, kalau menurut saya ini adalah sebuah tanda atau kondisi di mana mengisyaratkan bahwa memang Pi itu akan real ya. Bitcoin itu akan real. Minta maaf ya teman-teman. Mungkin lagi. Nah, kemarin saya juga menemukan dan mengeksplor ya. Jadi kalau saya bilang kemarin itu saya menemukan sebuah pintu ya. Ada sebuah pintu, lalu ya kita ketok dong baru kita masukkan. Kita ketok dan masuk. Pintu itu maksudnya adalah sebuah informasi yang menjelaskan kepada pioner bahwa memang tahun 2018 ya, seorang juru bicara daripada Pak Donald saat itu ya, berarti ini akhir daripada akhir-akhir daripada pemerintahan beliau, periode beliau, Gericon ya, yang berbicara disampaikan dari X. Kemudian saya menelusuri siapakah Gericon itu, termasuk memang termasuk dalam tim daripada Pak Donald saat itu teman-teman. Nah, ini semua mengisyaratkan dan mengkonfirmasi semua, dan memang tahun 2018 itu ada pernyataan demikian ya. Apa itu? Bagi teman-teman yang belum mengikuti, dia menyatakan bahwa akan ada cryptocurrency yang muncul yang bukan BTC, di mana orang bisa mining tanpa menguras energi ya. Kita tahu kalau BTC itu teman-teman itu menguras energi. Ada orang yang jalan sambil membawa perangkat-perangkat gitu ya, seperti astronot ya. Itu hanya untuk menambang BTC ya. Kemarin saya juga menyampaikan, saya melihat di media sosial ada sebuah lahan ya, sepertinya dari luar ya, sebuah lahan yang besar, lalu kemudian di situ tempat penambangan BTC ya. Jadi ya kalau saya bilang sudah sulit untuk mining sekarang. Pada zaman itu ya, pada zaman itu masih bisa ya. Tapi kalau sudah zaman sekarang, apalagi kita ada juga orang yang mining di mining BTC di perangkat-perangkat ya. Seperti ada teman saya dulu itu,
Kita pun bisa, tapi kecil sekali teman-teman, kecil sekali dapatnya. Ya, jadi percuma, menurut saya percuma. Nah, eh, kalau itu menguras energi, kalau Pi tidak menguras energi, ya. Nah, apakah ini yang dimaksudkan oleh Gerritsen pada saat itu? Dan kalau kita lihat ciri-cirinya, ya memang masuk dalam kategori itu karena sudah viral, ya, di ratusan negara. Dan saya termasuk orang yang mengikuti kalau ada aplikasi-aplikasi termasuk kripto, karena ada teman-teman juga yang men-share ya ke saya, jadi pasti saya tahu dong ya, ada mereka yang menawarkan, bang ini ada, ini bagus ya. Tidak ada yang seheboh dan se-viral Picoin ya. Nah, jadi saya pikir ya kalau seperti ini kan apalagi teman-teman ya kan. Dan Nicholas juga sudah mengkonfirmasi, core team sendiri langsung mengkonfirmasi bahwa ketika open mainnet itu akan menjadi bersejarah ya. Kemudian dari pernyataan-pernyataan beliau itu yang membuat saya itu, keyakinan saya itu meningkat. Bagaimana Pi dirancang tidak seperti BTC, ya kan? Berarti dia tahu dong apa yang ada di BTC dan ETH. Nah, berarti ini terkonfirmasi. Belum lagi dokumen-dokumen yang lain yang sudah bocor ke publik ya, tentang Pi. Kemudian sekarang juga bukan sekarang ya, beberapa minggu yang lalu itu tersebar pendanaan yang sudah terkumpul di Picoin ya. Belum lagi ada pemilik BTC yang tiba-tiba bangun setelah kurang lebih 1 dekade lalu memindahkan BTC-nya ke akun yang tidak diketahui, ya kan? Nah, itu konfirmasi semua. Ya, karena itu kita kan kalau dari rekan-rekan kita dari Vietnam itu memang sudah sebenarnya kalau sudah saya bilang sudah eksplisit ya, tetapi saya pribadi tetap masih menahan diri saja, walaupun saya pribadi keyakinan saya itu ya meningkat ya. Nah, berita apa hari ini Bang Dema ya? Kita coba masuk di kolom komentar dulu ya. Di beberapa video saya ya, saya lihat hari-hari ini video saya itu naik drastis. Mungkin orang-orang yang pada kecewa pada tahun lalu itu sudah mulai kembali lagi ya. Kan tidak mungkin dong. Kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu itu saya paling tontonan ya 1.000, 1,1 ribu, 2.000. Nah ini teman-teman udah naik drastis ya, karena ini sudah menjelang open mainnet. Artinya kan mereka ternyata kangen juga gitu loh. Hanya orang-orang yang sabar tingkat tinggi yang selalu mengikuti Bang Dema, seperti Bang Idung-Idung, Mbak Mariam Boy, Mbak siapa lagi ya, saya minta maaf yang saya tidak ingat nama teman-teman semua. Nah, video pertama saya kemarin saya belum melihat kolom komentar itu ya. Itu ramai itu, ada 71 komentar. Dari Danu Ritaspi, hanya omon-omon dan mempersulit pioner lah, wong QC dan komplit dan sudah jadi validator, malah sekarang jadi QC tentatif. Nah, ini orang-orang yang mulai kecewa ya. Bang Idung-Idung juga sepertinya sempat kecewa karena belum QC ya, atau belum migrasi ya. Tapi begitu migrasi langsung cerah wajahnya ya. Saya pun dulu pernah begitu. Jadi orang-orang kecewa di Pi itu adalah orang-orang yang belum tuntas QC-nya dan belum migrasi, apalagi tentatif. Ya, salah satu leader saya juga tentatif, jadi ngomongannya negatif ya. Coba kalau dia udah migrasi semua dan masuk dompet, pasti positif. Dari viral yang sudah menjadi validator, tolong bantu rekan yang lain agar yang sudah QC namun QC masih tetap bisa selesaikan terima. Sebenarnya kalau kita jadi validator itu teman-teman tidak serta-merta langsung ada pernyataan terima. Jadi kalau kita jadi validator, ada tugas-tugas ketika kita masuk di dalam menu untuk validator, ada pertanyaan-pertanyaan, ada muncul yang pilihan-pilihan yang kita harus jawab sebagai validator. Nah, jadi bukan satu-satu kita selesaikan, bukan. Nah, dari itu tetap semangat bagi Anda umurnya lebih muda dari Nicholas, karena kemungkinan besar akan merasakan cuan di Pi sebelum Nicholas pindah alam. Dari Bang Prastio, penyinyir gak bakalan berani nyinyir lagi. Salam JCV, hormat Pak Sekjen kita, pada Sekjen kita. Terima kasih abangku ya.
Bang Hidung-Hidung, wah keren Pak Sekjen Horai. Berarti benar adanya segera proklamir OM by Nicholas dan tercipta harga JCV. Ketetapan Mr. Nicholas akan segera bergulir dan berbagai konsekuensinya dalam hal QSI dan migrasi. Dompet bisa berjalan, dompet bisa belanja Pak Sekjen. Iya, terima kasih Bang Hidung-Hidung ya. Dari Mbak Agnikar, penyanyi biarin aja dulu Pak Sekjen, nanti juga mereka ujung-ujungnya pinjam duit. Dari Mbak Ajenovi, gayanya itu nah yang selah olah mukul-mukul dengan mimiknya yang lucu, jadi terhibur kita semua. Tetap semangat lah ya. Terima kasih Mbak ya, selamat bergabung di channel ini, ramaikan channel Bang Dema. Dari Bang Arman, siap Pak Sekjen, mantap, pasti cair-cair. Terima kasih Bang Arman. Bang Agus Gunawan, Bang Sekjen, mantap, beritanya terupdate. Wow. Dari Bang Saprin Apin, Pak Sekjen, jadi kalau saya baru daftar gimana Pak? Sedangkan saya nambang cuma 5 koin, bisa saya ikut open minded? Yang penting syaratnya itu ya teman-teman, ini QSI dan migrasi masuk di dompet. Itu masalahnya. Wah, itu ya, banyak sekali komentarnya, Mbak. Belum sempat lihat nih. Video terakhir. Nah, kemarin Gempar Pioner terbongkar semuanya, tidak bisa lagi disembunyi ya. Dari Bang Arman, mantap Pak Sekjen, semua jadi kenyataan, pasti cair, yes. Gempar, hujan disertai badai melanda sebagian wilayah Jawa Barat. Ini baru berita penting A1. Wow, Jawa Barat ya. Turut merasakan, turut berempati bagi teman-teman yang mengalami di sana. Dari Bang Rudi Nata, salam sehat selalu Bang Sekjen. Pinetok memang proyek besar dan sudah bocor ke kartun The Simpsons. Jauh sebelum ada BTC, Pinetok adalah rencana besar untuk perubahan dunia baru. Yes, ya. Saya kalau teman-teman lihat Nicholas di X ya, itu masuk di X tahun 2018. Berarti sebelum peluncuran BTC dong ya. Dan sampai saat ini ya tidak ngapa-ngapain. Dengan follower yang lumayan besar dan hanya diikuti oleh Paycoin. Dan deskripsinya itu adalah apalagi kepala apa gitu ya teman-teman. Jadi lupa ya. Kita coba lihat dulu. Kepala, ini dia Nicholas, mana Nicholas? Nicholas. Ini mana ya? Loh, kita harus masuk di Pi dulu ya. Baik, karena ini 3 juta pengikut dari Pi Network mengikuti, namanya Nicholas Kokalis ya. Ini dia. P-Head of Technology ya, kepala teknologi ya. Nah, itu real. Hampir 1,5 juta pengikut ya. Oke ya teman-teman, 45 hari lagi, tidak terasa ya, kita mengarah ke 31 Desember. Kemarin baru ada pemberitahuan bagi teman-teman untuk bisa menyelesaikan proses QSI untuk segera bermigrasi ya. Oke, selamat pagi, sukses bagi rekan-rekan, tetap semangat.